soal nomor pertama. Oke, ada 2 per 3% dari 4.500. Nah, pengerjaan ini kita bisa mulai dengan mengubah ya bentuk campuran ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Gimana caranya? Caranya cukup simple sebenarnya. Kita tulis dulu 16 2 per 3. Nah, langkah pertama kamu bisa kalikan ini, wait sebentar ya. Pertama kita tulis dulu 16 2 per 3. Nah, langkah pertama kamu kalikan dulu 16 dengan 3. Nah, setelah itu hasilnya kamu kalikan dengan kamu tambahkan dengan 2. Oke, kita coba ya. 16 kali 3 itu 48. Lalu kita jumlahkan dengan 2. Nah, setelah itu kita bagi dengan si penyebutnya yang di awal tadi, yaitu 3. Maka kita memperoleh di sini 50 per 3. Nah, kita kan punya tadi bentuk persentase ya. Nah, bisa kita tambahkan di sini jadinya adalah 50 per 3% dari ya soal kita 4.500. Nah, dalam hal ini sebenarnya kita juga bisa ubah persen ini ke per 100 ya. 50 per 3 ya dikali 100 gitu. Nah, baru dikali 4.500. Next, nah di sini nolnya ada 2 ya, atas bawah. Jadi kita bisa bagi nih, kita bisa coret. Artinya dicoret itu adalah 100 dibagi 100, yaitu 1. Next, 45 dibagi 3. Nah, ini juga bisa dibagi nih, yaitu 15. Sehingga yang tersisa adalah 50 dikali 15, yaitu 750 ya. Next, nomor 2. Nah, ini adalah hitung campuran ya. Ada di sini penjumlahan, ya kan? Ada penjumlahan, ada pembagian, ada penjumlahan. Nah, di sini kita nggak perlu ragu karena udah ada yang dikurung gitu kan. Ya udah, kita di sini cukup kerjakan langsung yang dikurung. Nah, yang nggak dikurung ditulis ulang aja. 1/8 ditambah. Nah, ini kan 1/8 bagi 1/8. Semua bilangan yang sama, itu kalau dibagi pasti hasilnya 1. Ya. Nah, untuk menyelesaikan ini, ya, ubah si 1 ini ke per 8. Jadinya apa? 1/8 ditambah 8/8 ditambah 1/8. Nah, setelah penyebutnya sama, kita bisa jumlahkan semua pembilangnya, yaitu 10. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 2. Kita punya 5/4. Nah, nggak ada ya 5/4 di option. Ya, ini tinggal kita jadikan pecahan campuran. Nah, ini kan masih dalam bentuk pecahan biasa ya. Nah, cara menjadikannya ke pecahan campuran? Nah, kita bisa gunakan pembagian ke bawah ya. 5 dibagi 4. Nah, itu yang bulatnya 1 ya. Dikalikan lagi, sisa 1. Nah, ketika sisanya ini sudah kecil ya angkanya, bilangannya dibanding pembaginya, maka itu akan menjadi sisa pembagian ya. Jadi 1/4. Nah, jadi jawabannya adalah 1/4. Next, ya kembali ke hitung campuran. Kalau hitung campurannya ini, kalau bentuknya sederhana seperti ini, cukup langsung jadikan aja dia ke pecahan biasa ya. Jadi tanpa pikir panjang, jadikan aja pecahan biasa. Tadi kita udah belajar ya, cara menjadikan ke pecahan biasa itu adalah dengan cara kalikan ini, lalu jumlahkan hasil perkaliannya dengan 1 gitu ya. Oke, ini 2 kali 3, 6 ditambah 1, 7/3. Next, 2 dikali 3, 6 ditambah 1. Dikurang 7/2. Jadi penyebutnya itu dibawa lagi ya. Next, ditambah 4 kali 4, 16 tambah 1, 17/4. Nah, setelah itu kita bisa lakukan penyamaan penyebut. Nah, di sini kan ada 3, 2, 4. Nah, KPK-nya adalah 12 ya. Nah, setelah itu 12 dibagi 3, 4. Dikali 7, ya 28. Nah, 12 dibagi 2 itu 6. Nah, 6 dibagi dikali 3, 40. Apa sih? sorry. Ini 12 dibagi 2 itu adalah gini ya. 12 dibagi 2 itu adalah 6. Ya. Lalu kita kali dengan 7, berarti
42 ditambah. Nah, kemudian 12 dibagi 4. 3 dikali 7 belas maksudnya. Berarti 3 kali 17 adalah 51. Nah, ya udah nih dicari nih. 28 dikurang 42 itu adalah negatif 14, ya kan? Ditambah 51 dibagi 12, ya kan? Nah, di sini kita punya berapa ini? 37 per 12. Nah, ini kan nggak ada ya 37 per 12. Lakukan hal yang sama dengan yang sebelumnya. 37 dibagi dengan 12. Nah, yang bulatnya itu 3 ya. 3 kali 12, 36. Sisa 1. Nah, udah kecil ya dibanding 12 ya. Sisanya 1 per 12. Jadi jawabannya adalah E. Next, nomor 4. Nah, ini bentuknya unik ya. Kita punya 501 atau 501, kemudian dibagi 5,01. Nah, ini lebih gampang kalau kita jadikan ke bentuk pecahan. 501,501 dibagi 5,01. Langkah pertama adalah kita samakan bentuk yang di bawah ini dengan yang di atas ya. Jadi di atas kan 501. Nah, supaya bentuk yang di bawah ini jadi 501 juga, maka 501,501 dibagi dengan 5,01 dikali 100 kan ya. Supaya dua angka di belakang komanya ini menjadi di depan koma gitu. Ya, jadi kita punya 501,501 per gitu kan 501 gitu. Nah, kemudian apa lagi? Ya, kemudian ya udah, kita sebenarnya di sini udah dapat ya jawabannya. 501 dibagi 501 ini sebenarnya bentuknya ini, kita ekspektasikan aja aproksimasikan aja, ekspektasikan. Nah, ini kan sama kayak ini 1,2 dibagi 1 ya. Ini kan sebenarnya lebih dari 1 sedikit aja gitu. Jadi cari aja di sini yang saya kelupaan. Sorry. Karena kita mengali dengan 100 di bawah, jadi di atas juga harus kita kali dengan 100 ya. Jadi ketika kita mengalikannya dengan 100, maka di sini ya, jadi di sini ada penggali 100-nya. Nggak usah kita kalikan ya, nanti kita bingung. Nah, ketika bentuknya sudah sama ya, ini 501 dibagi 501. Tapi kan di belakangnya ada 501 juga gitu kan ya. Tapi itu nggak masalah, itu hanya setengah gitu. Ya kan, 0,5 itu setengah. Jadi 501 dibagi 501 itu sebenarnya adalah ya 1 lebih dikit gitu. Nah, dikali 100. Ya, berarti ini akan menjadi 100 lebih dikit gitu. Nah, 100 lebih dikitnya berapa nih gitu kan ya. Ya, apakah 100 ini udah pasti enggak ya. Ini juga enggak, ini udah enggak. Nah, caranya itu sebenarnya kalau 100,1 ya, ini kan sebenarnya 1001 dibagi 10 gitu ya kan. Nah, kalau misalnya kita punya tadi itu adalah wait, sebenarnya bisa langsung gini aja sih. Kalau saya tipe yang ya udah cari aja gitu. Tapi tadi saya coba aproksimasi, ternyata ada 2 option yang mirip gitu. Oke, coba kita bagi dengan 501. Kan 501-nya habis. Nah, ini kan koma ya. Jadi ketika ini kita bekerja dengan koma, itu kita harus dulu. Ini kita kalikan aja ya. Kita kalikan aja sama 100. 0,1. Nah, lalu 5 ya, masih nggak bisa naik 0, kosong gitu. Turun 0, masih nggak bisa naik 1 lagi. Berarti abis ini kita turunin kan ya si 1 ini. Tapi kita turuninnya itu karena di belakang koma kita kasih koma gitu. Nah, baru setelah itu taruh 1 gitu kan. 1501 habis. Jadi jawabannya adalah E ya.
Semoga bisa dipahami. Next, nomor 5. Nah, ini kan 1/3 dikurang 1/9 dibagi 1 7/9. Nah, bentuknya ini masih belum sederhana. Ya, yang di atas kita sederhanakan dulu, jadikan per 9. Jadi, 1/3 itu ya dikali 3 di atas kali 3 juga di bawah. Sehingga kita punya 3/9 dikurang 1/9. Nah, sedangkan yang di bawah ini dijadikan pecahan biasa, dikalikan di sini lalu ditambahkan di sini. Sehingga kita punya 16/9. Next, 3/9 dikurang 1/9, 2/9, 16/9. Nah, kalau misalnya penyebutnya, ya ini kan pembagian pecahan ya. Kalau penyebutnya sama, ini bisa dicoret ya. Ya, sehingga kita punya 2/16 atau 1/8. 1/8 itu berapa? 0,25. Jadi ini pecahan yang cukup istimewa ya, 0,125. Next, nomor 6. 1/3. Nah, ini juga ada triknya nih. Ini kan sama-sama, ini perkalian, ini perkalian ya. Lalu ini pembagian. Nah, kerjakan dulu yang dalam kurung. Nah, yang di dalam kurung ini ada perkalian dan penjumlahan gitu ya. Nah, kerjakan dulu yang perkalian. Nah, perhatikan di sini 48 itu terulang 2 kali. Nah, anggap ini seperti kita mengerjakan 123P gitu. Ditambah 127P gitu. Nah, ini kan 48 ini diganti P. Ya, berarti berdasarkan operasi operasi yang ada variabelnya, ini bisa menjadi 250P, ya kan? Lalu dibagi dengan 24. Nah, P-nya tadi apa? 250 kali 48 ya, 250 kali 48 lalu dibagi 24. Nah, 48 dibagi 24 itu adalah 2. Sehingga kita punya nih 250 kali 2 yaitu 500 D. Next, nomor 7. Oke, di sini kita punya bentuknya koma dan itu enggak unik gitu. Nah, di sini kita lakukan aproksimasi ya. Perkiraan aja. Pertama, kita lihat dulu yang bilangan bulatnya. Ini adalah 255. Ini 7, ini 176. Ya. Nah, kita tambahkan dulu 255 tambah 7, ini adalah 262. Lalu dikurang 176. Berarti ini berapa? Sisanya 6, 5 dikurang 7 itu 8. Nah, 80-an ya. Ya udah, Next. Nah, ini 5/7 dikali. Dari itu kali ya. 1/10 ditambah 3/2. Nah, kerjakan yang di dalam kurung dulu. Berarti apa nih? Ya, samakan penyebutnya ke 1/10. Tetap 1. Nah, 10 dibagi 2 adalah 5. 5 dikali dengan 3. Berarti 15. Jadi 5/7 dikali 16/10. Nah, kalau perkalian ya, jadi atas bawah tuh bisa saling membagi gitu ya. Jadi atau sama-sama dibagi berapa? Ya, sama-sama dibagi 5. Ini dibagi 5 1, yang ini dibagi 5 2 gitu. Terus 16 dibagi 2 8. Jadi apa dong yang tersisa? 8/7. Ya kan, ini dikaliin ya, 1 dikali 8 8, 7 dikali 1 7. Nah, nggak ada ya di option, jadi lakukan hal yang sama dengan yang sebelumnya. Kita bagi 8 ini dengan 7. Yang bulatnya adalah 1. Jadi 1 kali 7, 7, 1. Nah, sisanya ini udah kecil ya dari 7, jadi tinggal ditulis 1/7. Jadi 1/7. C. Manakah nilai berikut yang terbesar? Nah, ini kan ada dari ini, kaliin aja semuanya ya. Jadi kalau ini 3/2 kali 12. Nah, coret ya, 12 bagi 2 6. Jadi hasilnya 3 kali 6 18. Next, 2/3 kali 27. Sama ya. 27 bagi 3 9. 9 dikali 2 18 juga. Next, berapa lagi?
1/4 dikali 72. 72 dibagi 4 itu adalah 28. Jadi ini 1 kali 28, 28. Next, 3/4 dikali 28. 28 bagi 4, 7. Sehingga 3 kali 7, 21. Next, 5/10 kali 3, 6. Nah, 36 bagi 10 itu 3,6. Jadinya 3,6 dikali 5 itu adalah 18 ya. Karena 3 kali 5 aja itu udah 15. 6 kali 5 kan 3 ya. 30 gitu. Jadi 0,6 berarti 3. Jadi yang terbesar siapa? Yang 28 dong. Next, nomor terakhir. 41%. Nah, ini ada darinya 2 kali nih. Berarti kita mengalihkan 2 kali ya. Jadi 41% itu per 100 ya. Dikali 766/100. Dikali 33 per 766. Oke, kalau atas bawah itu bisa saling membagi ya. Jadi 766 dibagi 766 ya 1. Kemudian apalagi yang bisa dibagi? Kayaknya nggak ada lagi ya. Nah, karena ini 100-nya 2 buah ya. Jadi ini per 10.000 dia jadinya ya. Nah, di sini kita perlu mengalihkan 41 dengan 30. Nah, di sini perhatikan kita nggak perlu mencari sampai detail. Perhatikan ini aproksimasinya. 40 dikali 30 itu berapa? 1.200 kan ya. Nah, jadi dibagi dengan 10.000. Nah, ini kan nolnya 2 nih. Jadi bisa dicoret nolnya 2. Jadi 12 dibagi 100 ini kan sekitar 0,12 ya. 0,12. Nah, jadi carilah yang 0,12an gitu. Karena kenapa lebih dari 12? Karena kita sebenarnya mengalihkan 41 dengan 33. Jadi pasti lebih dari 12 di belakangnya ini. Jadi ini udah pasti salah. Jadi jawabannya adalah E. Oke, saya kira cukup ya untuk perhitungan cepatnya. Semoga bisa membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya.